Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita masih tidak ada KBM. Tapi ibu tetap akan memberikan video pembelajaran. Jangan lupa ditonton videonya ya, karena besok akan kita bahas bersama-sama. Oke, yuk langsung saja. Kita masuk ke pembelajaran 5, dibuka buku tematiknya halaman 79. Ada sebuah dongeng yang menceritakan tentang seekor buaya dan 4 ekor sapi. Dongeng ini memiliki hikmah tentang kenapa sih kita itu harus hidup rukun. Nah, kenapa kita harus hidup rukun ya? Akan terjawab di dongeng ini. Kita baca dongengnya bersama-sama. Seekor buaya dan 4 ekor sapi. Ada 4 ekor sapi yang hidup rukun dan saling menjaga. Mereka selalu pergi bersama-sama. Seekor buaya sudah lama mengincar keempat sapi itu, tetapi tidak berani mendekati mereka karena jumlah sapi lebih banyak. Selama ini buaya hanya mengawasi dari jauh dan menunggu sapi-sapi berpisah. Namun sapi-sapi tidak pernah berpisah. Penantian buaya sia-sia. Lalu buaya berkata, saat minum mereka selalu waspada dan saling mengamati suasana, sehingga aku tidak dapat menyerang mereka. Pada suatu hari, keempat sapi berselisih pendapat. Dan semakin lama semakin meruncing sehingga mereka mulai bertengkar. Sapi satu berkata, air di sungai sekitar lembah lebih segar, lebih baik kita ke sana. Tidak, air di sungai sekitar bukit lebih jernih, jadi lebih baik kita ke bukit. Sapi ketiga berkata, lembah dan bukit terlalu ramai, kita harus berebut air dengan hewan lain. Di balik bukit ada sungai yang lebih besar. Belum banyak hewan yang tahu tempat itu, jadi lebih baik kita ke sana. Minum di sana pasti lebih nyaman daripada di lembah dan bukit. Lalu sapi keempat berkata, sudah, tidak perlu meributkan hal kecil. Kita nikmati air yang ada di sini, tidak perlu pindah. Air di sini masih cukup untuk kita, walau tidak terlalu segar. Lalu sapi kedua menjawab, aku tetap ingin pindah ke sungai di bukit. Kata sapi ke satu, aku ingin pindah ke sungai di lembah. Kata sapi ketiga, aku ingin pindah ke sungai di balik bukit. Lalu sapi keempat berkata, aku tetap di sini. Aku tidak mau pindah. Baiklah, kamu tinggal sendiri saja di sini. Kata sepakat tidak tercapai. Mereka memutuskan untuk berpisah. Hal ini membuat buaya senang. Yang minum di sungai itu hanya tinggal seekor sapi. Sapi itu tidak lagi sekuat dulu, karena tidak ada lagi temannya yang akan mengawasi lingkungan sekitar. Buaya muncul ke permukaan. Buaya menjumpai seekor sapi yang sedang minum air sungai. Secepat kilat, buaya menyerang sapi tersebut. Sapi tidak dapat berbuat apa-apa. Buaya bukan lawan yang sepadan untuk seekor sapi. Tidak ada saudara-saudara yang melindunginya. Akhirnya sapi tersebut dimangsa buaya. Begitulah buaya memangsa seekor sapi yang sudah tidak bersama lagi dengan temannya. Setelah tahu temannya dimangsa, sapi-sapi yang lain menyesal karena dulu berpisah. Seandainya mereka tetap kompak dan saling menjaga, buaya pasti tidak akan berani mendekati mereka. Namun semua sudah terlambat.
Nah, anak-anak kasihan sekali sapinya dimangsa buaya ya. Kenapa si sapi ini bisa dimangsa buaya ya, Nak? Betul, karena sapinya sudah tidak rukun, sudah tidak kompak lagi, dan sudah tidak saling menjaga lagi. Sehingga buaya dapat dengan mudah memangsa sapi. Itulah kenapa kita harus selalu rukun, kompak, dan bersatu. Karena, akan kita bahas di halaman 81 ya. Tulislah hikmah yang kamu pahami dari cerita tersebut. Cerita tersebut kan mengisahkan tentang hidup rukun. Kenapa kita harus hidup rukun? Yaitu karena dengan menjaga kerukunan itu sangatlah penting. Karena dengan hidup rukun, kompak, dan saling menjaga, kita tidak akan mudah terpecah belah. Oleh sebab itu anak-anak, yuk saling hidup rukun dengan siapapun. Kita lanjut ke bagian bawah, ada kegiatan ayo mencari tahu. Temukan informasi pada dongeng seekor buaya dan 4 ekor sapi sesuai pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Ya, betul. Sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4, dan buaya. Atau bisa disingkat sapi 1, 2, 3, 4, dan buaya. Nomor 2, mengapa buaya dapat memangsa salah satu sapi? Karena betul, para sapi tidak kompak dan tidak saling menjaga. Nomor 3, sapi mana yang lebih suka air sungai di sekitar lembah? Betul, sapi 1. Nomor 4, sapi mana yang lebih suka air sungai di sekitar bukit? Ya, betul sekali, sapi 2. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang sapi dan buaya. Kalau buaya itu memakan sapi atau dia itu adalah hewan karnivora yang memakan daging, sedangkan sapi itu makanannya apa ya? Betul sekali, sapi itu makanannya adalah rumput. Oke, anak-anak, adakah anak-anak ibu yang suka makan sayuran atau mungkin suka makan buah-buahan? Masya Allah, buah dan sayuran itu penting sekali bagi tubuh kita. Bagi orang dewasa maupun anak-anak, jika kita memakan sayur ataupun buah, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Yuk kita bahas manfaat memakan buah dan sayuran bagi anak-anak. Yang pertama, buah dan sayur itu dapat memberikan kita berbagai nutrisi penting supaya anak-anak tetap sehat, tetap bugar. Karena dalam sayur dan buah itu mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Contohnya seperti buah stroberi. Buah stroberi itu mengandung banyak vitamin C. Fungsinya apa sih Bu Nurul vitamin C itu? Yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin C, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit. Yang kedua, wortel. Wortel ini mengandung vitamin A, baik untuk kesehatan mata kita. Lalu bayam. Bayam ini mengandung zat besi dan dapat mencegah anemia. Anemia itu apa? Anemia itu adalah kekurangan darah. Jadi kalau anak-anak mengkonsumsi banyak bayam, maka akan lebih sehat, tidak mudah lemas, lelah, letih, lesu gitu. Nah, next kita bahas lagi tentang buah dan sayur. Buah dan sayur itu mengandung serat alami
yang rendah lemak dan rendah kalori. Sehingga kalau anak-anak memakan buah dan sayur, maka akan terhindar dari obesitas. Beda kalau kalian makannya itu adalah fast food seperti burger, apalagi pizza, lalu apa? Spaghetti, fried chicken, itu kan fast food. Kalau terlalu banyak pun tidak baik bagi kesehatan tubuh. Jadi, yuk lebih perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur, maka dapat membantu anak-anak berprestasi di sekolah. Kenapa bisa berprestasi? Karena tubuhnya lebih sehat, daya ingatnya juga lebih baik, penglihatannya lebih baik, kemudian daya tahan tubuhnya juga lebih baik. Sehingga membuat anak-anak lebih cerdas dan lebih pintar saat belajar di sekolah. Itulah dia beberapa manfaat tentang buah dan sayur. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ditulis pembahasannya tadi ya, karena besok akan kita bahas langsung saat KBM. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.